Pagi hari itu, di atas puncak sebelah utara Pegunungan Ijen, matahari telah naik agak tinggi. Sinarnya yang sejak fajar menyingsing, tadi kemerahan dan lembut, kini mulai mendatangkan kehangatan, mengusir sisa-sisa halimun yang bermalas-malasan meninggalkan bumi yang subur. Yang di dekatnya sepanjang malam, embun-embun mulai gemerlapan menerima cahaya matahari, bergantung di ujung daun-daun bagaikan mutiara. Tamasya alam di pegunungan itu mulai tampak, indah mempesona, keindahan yang sukar diuraikan dengan kata-kata maupun dengan lukisan. Betapapun pandainya seorang sastrawan menceritakan, atau betapapun pandainya seorang seniman melukiskan, yang dapat mereka tangkap hanya sebagian kecil saja dari segala keindahan yang maha besar itu. Keindahan yang wajar, tertib, tepat, dan setiap perubahan yang diadakan manusia hanya akan mengganggu keindahan itu. Keindahan yang diciptakan oleh sastrawan agung, oleh seniman agung, yaitu Gusti Allah yang Maha Pencipta, Maha Agung, dan Maha Kuasa. Bahkan awan-awan yang berarak di langit biru membuat bentuk-bentuk yang demikian mempesona, selalu mengadakan perubahan bentuk yang tak dapat diikuti dengan jelas. Ujung-ujung pohon bergerak tertiup angin, melambai-lambai dengan lemah gemulai. Burung-burung dan kupu-kupu beterbangan, binatang-binatang kecil berlarian di antara semak-semak. Semua bergerak, hidup adalah gerak, dan semua gerakan itu merupakan perpaduan yang amat mengagumkan, gerakan yang wajar dan indah, seolah merupakan tarian-tarian alam. Suara-suara yang terdengar demikian wajar pula, keindahan kewajaran yang hanya dapat dirasakan hati yang bening. Tarian dan nyanyian alam itu seolah merupakan puja-puji bagi kebesaran Gusti Allah yang Maha Mulia. Sinar matahari pagi mulai menyentuh tanah, menerobos di antara celah-celah daun pohon. Mulai semerbak bau yang muncul dari permukaan bumi, membumbung ke angkasa. Bau kembang-kembang, daun-daun rumput, dan bau tanah dengan segala daun-daun kering membusuk yang menutupinya. Akan tetapi tidak ada bau busuk. Segala macam ganda yang semerbak itu, kalau tercium tanpa penilaian, terasa segar dan menyenangkan, bahkan menenangkan hati. Bebauan itu menjadi bagian dari keindahan bumi dan segala yang berada di atasnya. Bagus dan jelek muncul dari penilaian. Penilaian mendatangkan perbandingan, memisah-misahkan sehingga terdapatlah apa yang bagus dan apa yang jelek menurut selera si penilai. Akan tetapi keindahan berada di atas bagus atau jelek. Keindahan bukan bagus, bukan pula jelek. Seperti juga kebahagiaan, demikian pula keindahan tidak dapat dinilai dan dibandingkan. Kebahagiaan bukan kesenangan, bukan pula kesusahan. Kebahagiaan seperti juga keindahan tidak dapat dinilai. Berbeda dengan kesenangan, kalau tidak senang ya susah, dan demikian sebaliknya. Juga keindahan bukan kebagusan, karena kebagusan hanyalah penilaian. Kalau tidak bagus ya jelek. Penilaian mendatangkan pertentangan dan perpecahan. Menerima apa adanya sebagai apa adanya menghilangkan penilaian. Manusia hidup wajib berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi di atas semua itu terdapat kekuasaan yang menentukan dan yang menciptakan apa adanya. Manusia, betapapun pandainya, betapapun kuatnya, tak dapat melawan atau menghindar dari ketentuan kekuasaan ini. Kekuasaan Gusti Allah yang memberi keputusan terakhir atas segala perkara yang ada di dunia ini.
Terpujilah keagungan Gusti Allah yang Maha Pengasih. Terdengar suara orang memuji dengan suara perlahan. Dia seorang manusia laki-laki yang sudah tua sekali. Usianya tentu lebih dari 80 tahun. Walaupun wajahnya masih tampak segar kemerahan dan matanya yang bersinar lembut itu masih dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Telinganya yang lebar masih dapat mendengar suara yang lembut, dan hidungnya yang mancung masih dapat mencium bebauan yang lemah sekalipun. Kakek tua renta ini sejak pagi sebelumnya matahari terbit telah duduk bersila di atas sebuah batu sebesar gajah yang berada di puncak itu, menghadap ke timur sehingga dia dapat melihat dan mengikuti terbitnya matahari di ufuk timur. Segala keindahan yang terbentang di atas langit sampai di bawah gunung di depannya membuat dia merasa bahwa dia sudah tidak ada lagi, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua keindahan itu. Dia memuji keagungan Tuhan dengan sendirinya, terbawa oleh segala puji yang dia rasakan, diserukan oleh setiap benda dan makhluk melalui gerak dan suara mereka. Tak lama kemudian, dia sadar akan dirinya kembali, sadar bahwa dia adalah seorang manusia yang seperti para makhluk lainnya di dunia ini, membawa tugas dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk utama di dunia ini yang bertugas membantu pekerjaan Gusti Allah yang telah mencipta segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Manusia dilahirkan di dunia, bertugas menjaga, mengatur agar dunia ini menjadi tempat yang indah, membahagiakan, mengusahakan agar semua manusia dapat hidup sejahtera dan bersama-sama membagi kenikmatan hidup ini sesuai dengan berkah kelimpahan yang diberikan Gusti Allah yang menjadi segala yang ada di permukaan bumi ini. Matahari, hawa udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, semua itu berada di dunia untuk keperluan manusia. Tidak ada satu saja di antara mereka manusia tidak akan dapat hidup. Akan tetapi apakah yang dialaminya, dilihatnya selama dia hidup di dunia selama hampir 1 abad ini, bahkan jauh sebelum dia lahir, menurut dongeng dan cerita yang dia dengar dari para nenek moyangnya, manusia di Nusa Jawa ini selalu saling bermusuhan, saling serang, saling benci, dan saling bunuh. Perang terjadi di mana-mana dengan alasan bermacam-macam, saling memperebutkan kebenaran tanpa menyadari bahwa kebenaran yang diperebutkan itu bukan kebenaran lagi namanya. Pada hakikatnya yang diperebutkan adalah kedudukan, harta, dan semua itu berarti hanya untuk memenuhi dorongan nafsu daya rendah, nafsu yang mengaku-aku menjadi aku, yang harus paling berkuasa dan senang kedudukan diperebutkan karena kedudukan menghasilkan kekuasaan dan harta menghasilkan kesenangan. Semua untuk si aku yang berkembang menjadi keluargaku, golonganku, agamaku, bangsaku, dan selanjutnya yang bersumber kepada si aku. Kakek itu memejamkan kedua matanya. Dia melihat dalam benaknya semua peristiwa yang terjadi di Mataram. Perang melawan daerah-daerah antar saudara sendiri, kemudian perang melawan bangsa Belanda yang hendak menjajah tanah air. Perang, dan perang, menewaskan puluhan, ratusan ribu manusia. Darah manusia membanjir, mayat bertumpukan, dan semua itu diterima oleh bumi yang membisu. Tiba-tiba kakek itu gemetar. Dia merasa datangnya sesuatu yang akan memaksanya kembali ke alam asalnya. Dia membuka mata kembali, tersenyum memandang matahari pagi, lalu berkata lirih, "Gusti, segala kehendak Paduka terjadilah. Hamba akan seperti matahari, tenggelam atau timbul dengan rela dan pasrah.
sesuai dengan kehendak Paduka. Kakek itu dikenal orang sebagai Ki Ageng Mahendra yang sudah puluhan tahun bertapa di Pegunungan Ijen karena sedih melihat perang yang terjadi di daerah Jawa Timur antara para kadipaten melawan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Ki Ageng Mahendra adalah seorang sastrawan, akan tetapi juga seorang yang memiliki banyak ilmu kanuragan, sakti mandraguna, bahkan pernah berguru kepada Sunan Gunung Jati. Tadinya dia juga hidup sebagai seorang ksatria yang selalu membela dan menegakkan keadilan. Akan tetapi setelah melihat betapa yang dibela dan dimusuhi itu adalah bangsanya sendiri pula, bahkan sering berhadapan dengan saudara-saudara atau sahabat-sahabat sendiri yang berbeda faham, dia merasa sedih dan terenyuh seperti yang dialami sang Arjuna dalam perang Bratayuda. Maka dia lalu memundurkan dan mengasingkan diri di Pegunungan Ijen. Muak melihat kekejaman manusia membunuhi bangsa sendiri. Pada saat itu, Ki Ageng Mahendra yang penglihatannya masih tajam menangkap bayangan orang mendaki lereng menuju puncak dan dia tersenyum. Bayangan itu adalah seorang pemuda remaja berusia sekitar 17 tahun yang memanggul seekor kijang dan berlari naik dengan cepat sekali. Jalan pendakian itu sebetulnya amat sukar. Terhadang jurang-jurang yang curam dan batu-batu yang licin. Namun pemuda itu dengan terengginas dan terampil seperti seekor kera melompati jurang dan batu-batu itu dengan amat mudahnya, bagaikan lari di atas jalan yang rata saja. Ki Ageng Mahendra memandang dengan senyum. Sinar matanya berseri dan dia mengelus jenggotnya yang putih panjang sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Melihat pemuda itu menganggul tubuh seekor kijang dan berlari mendaki puncak dengan tangkasnya, Ki Ageng Mahendra melamun dan terbayanglah peristiwa kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu dia sudah bertapa di puncak Pegunungan Ijen itu. Pada suatu pagi, dia berjalan-jalan menuruni puncak, pergi ke sebuah hutan di lereng bawah untuk mencari daun obat-obatan. Ki Ageng Mahendra selain memberi wejangan kepada para penduduk dusun sekitar Pegunungan Ijen, juga suka menolong orang yang sedang sakit dengan memberi jamu yang terdiri dari daun-daunan, bunga, buah atau akar. Rempah-rempah ini dijemur sampai kering dan dibagi-bagikan kepada mereka yang sedang menderita sakit. Ketika dia sedang berjalan mencari rempah-rempah bahan obat, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki memanggul tubuh seorang anak laki-laki berlari dari depan. Persis seperti pemuda remaja yang memanggul tubuh kijang dan berlari mendaki puncak saat dia melamun. Melihat keadaan yang tidak wajar itu, Ki Ageng Mahendra cepat menghadang orang itu. Orang yang memanggul tubuh bocah laki-laki itu berusia sekitar 60 tahun. Kulitnya hitam, tubuhnya sedang, dan pakaiannya mewah. Matanya sipit seperti terpejam, hidungnya pesek, dan bibirnya tebal. Melihat orang ini, Ki Ageng Mahendra segera mengenalnya dan alisnya berkerut. Orang itu adalah Wiku Menak Koncar, seorang datuk dari Belambangan yang terkenal sakti mandraguna dan menjadi penasehat Kadipaten Belambangan. Melihat cara datuk itu memondong anak laki-laki berusia 6 tahun itu, Ki Ageng Mahendra merasa curiga bahwa agaknya datuk itu sedang melakukan hal yang tidak baik dan anak itu menjadi korban semacam kawanan. "Berhenti dulu di sana," kata Ki Ageng Mahendra. Wiku Menak Koncar adalah seorang datuk yang tinggi hati. Karena dia merasa bahwa kepandaiannya paling tinggi, maka dia memandang rendah orang tua berpakaian putih sederhana yang membawa sebuah keranjang terisi rempah-rempah itu. Dia memamerkan kepandaiannya, melompat seperti terbang lewat atas kepala Ki Ageng Mahendra, seolah-olah tidak memperdulikan kakek tua renta itu. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika dia sedang melayang
Dia merasa lengannya yang memondong anak laki-laki itu tiba-tiba seperti lumpuh, dan tahu-tahu bocah itu sudah terenggut lepas dari pondongannya. Cepat dia turun ke atas tanah lalu membalik. Dia melihat anak laki-laki itu telah berada di atas tanah, telentang, dan kakek tua renta itu memijit tengkuknya, dan anak itu seketika siuman dari pingsannya. Setelah memandang dengan teliti, Wiku Menak Koncar mulai mengingat-ingat, dan dia segera berkata dengan suaranya yang tinggi seperti suara perempuan, "Papo, keparat, berani benar engkau mengganggu aku. Bukankah engkau yang bernama Ki Ageng Mahendra? Di antara kita tidak pernah ada permusuhan. Kenapa engkau menggangguku? Cepat kembalikan anak itu kepadaku." Ki Ageng Mahendra menarik anak itu bangkit duduk, dan dia memandang kepada Wiku Menak Koncar. Ternyata engkau masih mengenal orang, Wiku Menak Koncar. Memang di antara kita tidak ada permusuhan. Aku tidak mengganggumu, melainkan hanya ingin tahu mengapa anak ini berada denganmu. Kukembalikan atau tidak anak ini kepadamu, tergantung dari keterangan yang kudapatkan darinya. Hei anak baik, siapa namamu? Tanya Ki Ageng Mahendra kepada anak itu. Anak berusia kurang lebih 6 tahun yang berwajah tampan dan bertubuh sehat itu menjawab dengan berani, "Namaku Bagus Sajiwo, Eyang." "Bagus Sajiwo, sekarang jawab terus terang, apakah engkau ingin ikut dengan Wiku Menak Koncar itu?" Ki Ageng Mahendra menudingkan telunjuknya ke arah sang Wiku yang masih berdiri dengan sikap penasaran dan marah. Tidak, aku tidak sudi ikut dengan dia. Dia jahat sekali. Dia menculikku dari rumah orang tuaku. Dia tentu akan mencelakakan aku, kemudian membunuhku, jawab anak kecil itu, dan dia kelihatan marah sekali, bangkit berdiri dan menuding-nuding kepada Wiku Menak Koncar. "Bocah tolol!" Wiku Menak Koncar menjerit dengan suaranya yang meninggi. "Kalau aku mau membunuhmu, tentu sudah lama kulakukan. Untuk apa aku bersusah payah membawa engkau sampai ke sini, Wiku Menak Koncar, engkau memang belum membunuhnya sampai saat ini. Akan tetapi, kenapa engkau menculik dan melarikannya? Bukan urusanmu, Ki Ageng Mahendra. Engkau tidak perlu mencampuri urusan orang lain." Wiku Menak Koncar berseru marah. "Memang tadinya bukan urusanku. Akan tetapi, setelah melihat anak ini membutuhkan pertolongan dan melihat engkau hendak memperkosa kebebasannya, itu menjadi urusanku, karena aku harus menolongnya dan harus mencegah engkau bertindak jahat." "Ki Ageng Mahendra, dia ini adalah anak suami istri yang menjadi musuh bebuyutanku karena mereka telah membunuh saudara-saudara seperguruanku. Untuk membalas dendam itu, aku menculik anak mereka untuk ku gembleng dengan aji-aji kesaktian, agar kelak anak ini mewakili aku membalas dendam dan membunuh orang tuanya sendiri. Duh Gusti, semoga diampuni kesesatan Wiku ini," Ki Ageng Mahendra berseru. "Wiku Menak Koncar, engkau berurusan dengan orang tuanya. Mengapa mengganggu anaknya? Bereskan saja urusanmu dengan orang tuanya, dan jangan ganggu anak yang tidak tahu apa-apa ini." "Eyang," teriak anak yang bernama Bagus Sajiwo itu, "mana berani dia melawan ayah ibuku? Kalau dia berani, tentu dia sudah mati, tidak kuat menandingi ayah ibuku yang sakti mandraguna." "Ki Ageng Mahendra, tidak perlu engkau mencampuri urusan pribadiku. Serahkan anak itu, atau terpaksa aku tidak menghormati orang tua dan akan menggunakan kekerasan." Ki Ageng Mahendra memandang dan tersenyum. Aku tidak akan menghalangi anak ini kalau dengan sukarela mau ikut denganmu. Akan tetapi, kalau dia tidak mau dan engkau hendak memaksanya, terpaksa aku melindunginya dan menghalangimu melakukan kejahatan." "Keparat tua bangka, bosan hidup kau!" bentak Wiku Menak Koncar. Dia sudah mengembangkan kedua tangannya ke kanan kiri,
Jari-jarinya bergetar sehingga buku-buku jarinya mengeluarkan suara bergerotokan. Kemudian dia membawa kedua tangan ke depan dada, lalu mendorong ke depan. Angin yang kuat menyambar dahsyat ke arah kakek tua renta itu. "Aji Bayu Bajra!" Bebarengan dengan bentakan itu, angin menyambar hebat, membawa hawa panas sekali ke arah tubuh Ki Ageng Mahendra. Akan tetapi apa yang terjadi? Kakek tua renta itu hanya berdiri tegak, kedua tangan bersilang depan dada, dan ketika angin menyambar, hanya pakaian dan rambut serta jenggotnya yang putih, semuanya yang berkibar terbawa angin. Tubuhnya sama sekali tidak bergeming, seolah sebuah batu karang tertiup angin. Sampai 3 kali Wiku Menak Koncar menyerang Ajian Bayu Bajra, namun tanpa hasil sama sekali. Padahal biasanya biar ada 10 orang di depannya, kalau dia menyerang dengan aji itu, 10 orang itu akan berpelantingan tidak kuat menahan sapuan angin yang dahsyat itu, bahkan terluka di sebelah dalam tubuh mereka oleh daya pukulannya. Akan tetapi kakek tua renta ini yang tampaknya tidak melawan sama sekali sedikit pun, tidak terpengaruh oleh aji pukulannya yang dahsyat. Kalau saja Wiku Menak Koncar bukan seorang yang tinggi hati dan suka mengunggulkan kepandaiannya sendiri, serangan pertama bertubi-tubi yang sama sekali tidak membawa hasil itu tentu telah cukup membuka matanya bahwa dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tinggi ilmu kepandaiannya. Akan tetapi dia seorang yang biasa memandang rendah orang lain, maka kegagalannya itu tidak membuat dia jerah, melainkan membuat dia merasa penasaran dan menjadi semakin marah dan nekat. "Tua Bangka Keparat, sambutlah seranganku ini, Aji Nandaka Kroda!" "Ya!" Kedua tangannya kini meluncur seperti sepasang tanduk, menghantam ke arah dada kakek tua renta yang kurus itu. Akan tetapi kakek kurus itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak, dan pukulan kedua tangan itu tepat sekali mengenai dadanya. Wudush! Sungguh aneh sekali. Yang dipukul sama sekali tidak roboh, bahkan tubuh tinggi kurus itu hanya bergoyang-goyang seperti batang pohon tertiup angin. Akan tetapi Wiku Menak Koncar sendiri terpelanting ke belakang, seperti terdorong oleh kekuatan yang tidak tampak, dan dia terjengkang, terbanting di atas tanah. Dasar orang yang tidak tahu diri. Peristiwa ini pun masih belum membuat dia merasa jerah. Kini dia melompat bangun kembali dan sudah mencabut senjata ruyung yang tadinya tergantung di pinggangnya. Senjata itu tampak menyeramkan sekali, mengkilap hitam saking kerasnya. Dengan senjata ini di tangan kanan, Wiku Menak Koncar lalu menerjang maju dan menghantamkan senjata ruyungnya ke arah kepala Ki Ageng Mahendra. Melihat kenekatan ini, tahulah Ki Ageng Mahendra bahwa Wiku Menak Koncar adalah seorang yang nekat dan mengagungkan kekuatan sendiri. Orang seperti ini kalau tidak diberi hajaran keras, tidak akan mau menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang tak tertandingi. Yang paling kuat, paling tinggi, paling berkuasa, paling hebat, dan tak dapat dibandingkan dengan apapun juga hanyalah Gusti Allah. Biarlah Wiku ini menyadari bahwa kalau ada yang tinggi, tentu ada yang lebih tinggi. Kalau ada yang pandai, tentu ada yang lebih pandai. Kesadaran ini akan dapat menghapus kesombongan yang kosong. Ketika ruyung itu menyambar dengan dahsyatnya ke arah kepalanya, Ki Ageng Mahendra memiringkan tubuhnya, dan ketika ruyung itu meluncur lewat, dia menggunakan tangan kirinya menangkap ruyung itu dari samping, lalu menarik dan mendorong. Wiku Menak Koncar yang sudah terdorong oleh kekuatan pukulan ruyungnya, kini ditambah dorongan yang amat kuat dari Ki Ageng Mahendra, tak dapat menghindarkan lagi tubuhnya terdorong ke depan, terbanting dan terguling-guling bersama ruyungnya, sehingga tak dapat dihindarkan lagi. Beberapa kali tubuhnya terkena hantaman ruyungnya sendiri. Kini barulah Wiku Menak Koncar menyadari bahwa dia sama sekali tidak mampu mengimbangi kesaktian kakek tua renta itu. Dan kalau dia tetap nekat melawan,
akhirnya tentu dia yang akan roboh dan mungkin tewas. Tanpa malu-malu lagi, dia mengambil keputusan untuk melarikan diri. Akan tetapi dasar wataknya yang dipenuhi nafsu daya rendah, melihat usahanya untuk membuat Bagus Sajiwo kelak memusuhi orang tuanya sendiri gagal, timbul kebenciannya dan timbul keinginannya untuk membunuh anak itu sebelum dia melarikan diri. Ketika akhirnya Wiku Menak Koncar dapat melompat bangun, tiba-tiba Datuk Blambangan itu mengirim pukulan jarak jauh ke arah Bagus Sajiwo. Angin yang kuat dan panas menerpa ke arah Bagus Sajiwo. Akan tetapi sebelum daya serangan itu mengenai tubuh Bagus Sajiwo, tiba-tiba ada angin bertiup dari samping dan bagaikan sehelai daun kering. Tubuh anak itu terhembus dan seperti diterbangkan ke samping, sehingga terhindar dari daya serangan Wiku Menak Koncar. Datuk Blambangan ini terkejut bukan main, dan maklumlah dia bahwa kalau dia nekat melanjutkan serangan, akhirnya dia sendiri yang akan celaka. Maka dia lalu melarikan diri meninggalkan tempat itu. Bagus Sajiwo yang berusia 6 tahun itu adalah putra sepasang pendekar sakti. Maka sejak kecil dia sudah pandai membawa diri. Dia mengerti bahwa nyawanya diselamatkan oleh kakek tua renta itu. Maka setelah penculiknya melarikan diri, dia lalu menghampiri Ki Ageng Mahendra dan segera menjatuhkan diri berlutut dan menyembah dengan hormat. Eyang telah menolong saya. Budi kebaikan Eyang tidak akan saya lupakan, dan kelak saya akan membalasnya. Ucapan yang dikeluarkan dengan lagak gagah ini membuat Ki Ageng Mahendra tertawa. Dia memegang pundak anak itu yang bernama Bagus Sajiwo, lalu berkata, "Anak yang baik, engkau bangkit dan duduklah di sini." Kakek itu mengajak Bagus Sajiwo duduk di atas sebuah batu. "Nah, sekarang ceritakan siapa dirimu dan siapa pula orang tuamu." "Nama saya Bagus Sajiwo, Eyang. Ayah ibu saya tinggal di lereng Gunung Kawi. Mereka adalah orang-orang terkenal, Eyang. Keduanya adalah pendekar-pendekar yang sakti mandraguna. Ayah saya bernama Ki Tejo Manik dan ibu saya bernama Nyi Retno Susilo. Mereka berdua sejak muda telah menjadi pendekar-pendekar yang setia membantu Mataram, sehingga mendapat penghargaan dari Gusti Sultan Agung. Demikianlah menurut cerita ayah ibu kepada saya." Anak itu ketika menceritakan tentang orang tuanya jelas tampak bangga sekali. Kembali Ki Ageng Mahendra tersenyum. Anak itu tampak lucu sekali dan tiba-tiba saja kakek tua renta itu menyadari bahwa selama ini dia kehilangan sesuatu yang tak pernah dapat diketahui. Baru sekarang dia menyadari bahwa selama ini dia kehilangan kehangatan hubungan antar manusia. Karena itu, begitu bertemu dan bicara dengan bocah itu, Ki Ageng Mahendra merasakan sesuatu kehangatan yang amat membahagiakan menyelubungi perasaan hatinya. Dia tahu bahwa anak itu tidak berbohong. Buktinya, Wiku Menak Koncar membalas dendamnya kepada orang tua anak ini dengan menculik anak mereka. Berarti Wiku Menak Koncar tidak berani langsung menyerang mereka. Agaknya itulah yang membuat orang tuamu dimusuhi banyak orang, nak. Karena mereka setia membantu Mataram, maka tentu mereka dimusuhi orang-orang yang menentang Mataram, termasuk Wiku Menak Koncar tadi. Aku sudah lama tidak pernah berkecimpung di dunia ramai, sehingga aku tidak mengenal nama ayah ibumu itu. Akan tetapi mungkin aku mengenal mereka yang lebih tua. Tahukah engkau siapa guru-guru ayah ibumu, Nger? Mungkin aku masih mengenal mereka. Bagus Sajiwo mengingat-ingat lalu berkata, "Ayah ibu saya pernah menceritakan tentang guru-guru mereka, Eyang. Guru ayah saya ada dua. Yang pertama adalah mendiang Eyang Begawan Sidik Paningal, dan yang kedua adalah Eyang guru ayah sendiri, yaitu mendiang Eyang Resi Limut Manik. Adapun guru dari ibu saya bernama mendiang Nyi Dewi Rukmo Petak, yang dulu ketika muda bernama Ken Lasmi." Mendengar disebutnya nama-nama itu, Ki Ageng Mahendra memejamkan kedua matanya. Terbayanglah dalam ingatannya semua pengalamannya ketika masih muda. Sampai lama dia tidak mengeluarkan kata-kata,
hanya memejamkan kedua matanya yang tadi bersinar lembut penuh pengertian itu, dan mulutnya membayangkan senyum. Melihat kakek itu sampai lama tidak berkata-kata, Bagus Sajiwo bertanya, "Eyang, apakah Eyang mengenal nama-nama itu?" Kakek itu membuka kedua matanya, memandang kepada Bagus Sajiwo dan tertawa gembira. "Mengenal mereka? Tentu saja aku mengenal mereka dengan amat baik. Bagus, Mendiang Resi Limut Manik itu adalah kakak seperguruanku sendiri. Jadi, Mendiang Begawan Sidik Maninggal itu adalah keponakan muridku sendiri." "Wah," anak itu berseru kaget dan gembira. "Kalau begitu, saya masih buyut murid Eyang sendiri." "Begitulah, Ger. Agaknya memang sudah menjadi kehendak Gusti Allah yang mempertemukan kita berdua di sini." "Eyang, apakah Eyang juga mengenal Eyang Guru Nyi Dewi Rukmopeta?" tanya Bagus Sajiwo. Kakek itu mengangguk dan menghela nafas panjang. Diam-diam dia merasa heran bagaimana murid Begawan Sidik Maninggal dapat berjodoh dengan murid seorang wanita sesat seperti Nyi Dewi Rukmopeta. Akan tetapi dia merasa yakin bahwa jodoh ditentukan oleh Gusti Allah, dan belum tentu murid seorang sesat menjadi jahat pula. Seperti juga murid seorang budiman belum tentu selalu baik seperti gurunya. "Aku pernah mendengar namanya. Nah, Angger Bagus Sajiwo, engkau adalah cucu buyutku sendiri. Ayahmu adalah aliran seperguruan denganku, yaitu aliran perguruan Jatikusumo. Walaupun aku tidak pernah terlibat urusan perguruan. Sekarang katakan, apa yang kau kehendaki? Apakah engkau ingin aku antarkan pulang ke lereng Gunung Kawi, kembali ke orang tuamu?" Setelah berkata demikian, kakek itu memandang kepada anak itu dengan alis berkerut. Perasaannya yang amat peka itu merasakan sesuatu yang membuat dia mengerutkan alisnya. Kepekaan ini terkadang amat menyiksa batinnya. Dia merasakan betapa awan gelap membayangi kehidupan anak ini dan orang tuanya. Akan tetapi dia tahu bahwa apapun yang terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia sebagai seorang manusia tidak mempunyai daya untuk mengubahnya. Manusia wajib berusaha, namun Tuhan jua yang menentukan hasilnya. "Eyang, saya menyadari sepenuhnya bahwa Eyang telah menyelamatkan nyawa saya. Kalau tidak ada Eyang, entah bagaimana jadinya dengan diri saya. Mungkin sudah mati atau bahkan lebih mengerikan daripada itu. Maka, sekarang saya memasrahkan diri saya kepada Eyang. Terserah bagaimana Eyang saja. Eyang yang menentukan apa yang selanjutnya harus saya lakukan dan saya akan menaatinya." Perasaan lega dan bahagia memenuhi hati kakek itu. Dia menyembah dan memuja, "Gusti Allah Maha Kasih, segala kehendak paduka terjadilah." Kemudian dia memandang anak itu dan berkata, suaranya terdengar penuh kesungguhan, "Bagus Sajiwo, kalau engkau sudah pasrah kepadaku dan benar-benar hendak menurut dan memenuhi segala kata-kataku, dengarkan baik-baik. Mungkin syaratnya akan terasa terlalu berat untukmu, dan kalau engkau tidak dapat memenuhi syarat itu, engkau masih kuberi kebebasan untuk mengubah keputusanmu." "Apakah syaratnya, Eyang?" "Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa seorang laki-laki harus teguh pendiriannya dan berani menghadapi segala kesukaran untuk memenuhi janji dan kewajibannya." "Baik, dengarlah. Mulai hari ini, engkau harus ikut denganku. Mungkin hidupmu akan terasing dan tidak menyenangkan badan dan batinmu. Engkau harus dengan tekun mempelajari semua ilmu yang kuajarkan kepadamu. Dan yang terpenting sekali, apapun yang terjadi sebelum engkau berusia 20 tahun, engkau tidak boleh menemui ayah ibumu. Nah, sanggupkah engkau, Ger? Kalau tidak sanggup, katakan saja, aku tidak memaksamu, dan terserah kepadamu untuk memutuskan," kata kakek itu, dan dengan hati tertarik penuh perhatian sepasang matanya mengamati kekuatan Tuhan yang bekerja melalui hati akal pikiran anak itu, yang akan membawa keputusan bagi kehidupan anak itu di masa mendatang. Bagus Sajiwo yang baru berusia 6 tahun itu sudah memiliki dasar kekuatan batin dari orang tuanya. Dia tabah dan memiliki watak gagah. Akan tetapi menghadapi syarat yang diajukan kakek itu,
Anak itu menjadi bimbang juga, sampai berusia 20 tahun baru boleh menemui ayah ibunya. Itu berarti bahwa sedikitnya selama 14 tahun dia harus hidup bersama kakek ini, bertapa mengasingkan diri. Melihat anak itu bimbang, Ki Ageng Mahendra melanjutkan, "Bagus Sajiwo, ada tambahan untuk syarat itu. Ialah bahwa engkau sama sekali tidak boleh bertanya mengapa aku mengadakan syarat sampai engkau berusia 20 tahun itu. Pertanyaan pun tidak akan dapat kujawab. Hanya tinggal dua pilihan bagimu, menerima syarat itu atau ikut denganku. Dan jika kau tolak, dan engkau akan kuantarkan pulang ke orang tuamu." Sungguh merasa semakin berat syarat itu bagi Bagus Sajiwo. Syarat pertama saja sudah berat, ditambah lagi dia tidak boleh bertanya mengapa sebabnya dia tidak boleh bertemu orang tuanya sebelum berusia 20 tahun. Berbagai penderitaan batin akan dia alami sebagai akibat syarat itu. Pertama, dia tentu akan merasa rindu kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya yang memanjakannya. Kedua, ayah ibunya tentu akan menjadi bingung, akan mencarinya, dan kalau sampai 14 tahun lamanya tidak dapat menemukannya, mungkin mereka akan menganggap dia sudah mati. Akan tetapi, sebaliknya kalau dia menerima syarat itu, ada dua hal yang baik dan menyenangkan. Pertama, dia dapat membalas budi kebaikan kakek yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Kedua, dia akan dapat mempelajari ilmu-ilmu yang hebat dari kakek yang masih merupakan paman buyut gurunya sendiri, yang tentu memiliki tingkat kepandaian yang amat hebat, jauh lebih hebat dari tingkat kedua orang tuanya. Dia harus memilih dan mengambil keputusan tegas. Dia tidak tahu betapa kakek itu memandangnya dengan hati berdebar-debar, karena apa yang akan diputuskan anak itu merupakan penentu nasib yang akan menimpa diri Bagus Sajiwo dan kedua orang tuanya. Kakek ini tertatik sekali. Betapa nasib seorang manusia terkadang ditentukan oleh sekali saja keputusan yang diambilnya atau oleh satu kali perbuatan, bahkan satu kali ucapan saja. Karena itulah para orang budiman selalu berhati-hati kalau mengambil keputusan, kalau melakukan perbuatan, atau kalau mengeluarkan ucapan. Selalu mohon petunjuk dan bimbingan Tuhan yang Maha Kasih, dan selalu berusaha agar tidak menyimpang dari kehendaknya. Eyang, keputusan saya sudah tetap. Saya menerima syarat itu dan akan ikut Eyang, melayani Eyang dan mempelajari ilmu dari Eyang. Saya akan mentaati semua petunjuk dan perintah Eyang. Suara anak itu begitu mantap, dan ketika Ki Ageng Mahendra beradu pandang mata dengan Bagus Sajiwo, kakek itu merasa senang sekali. Dia menemukan tekad yang bulat, kemauan yang keras dari seorang calon kesatria dalam sinar mata anak itu. "Terpujilah nama Gusti Allah," kata kakek tua itu. "Bagus Sajiwo, aku akan selalu berdoa kepada Gusti Allah kang mubeng dumadi. Semoga Gusti Allah sendiri yang akan membimbingmu di sepanjang jalan hidupmu. Hanya dalam bimbingannya sejalan engkau akan dapat menjadi manusia utama yang selalu bertindak baik dan benar sesuai dengan kehendaknya." Kakek itu lalu menggandeng tangan Bagus Sajiwo, diajak mendaki puncak bukit itu. Mulai saat itu, Bagus Sajiwo menjadi murid Ki Ageng Mahendra.